Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang dan konflik geopolitik, emas justru mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Bagaimana dengan Indonesia sebagai negara dengan penghasil emas terbesar ke-7 dunia memanfaatkan situasi seperti hari ini? Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita. Sejak zaman Mesir kuno hingga era modern, emas telah dikenal sebagai simbol kekayaan, kekuasaan, dan kemakmuran. Logam mulia ini tak hanya dihargai karena kilonya, tetapi juga karena ketahanannya menghadapi waktu dan gejolak ekonomi. Secara ilmiah, emas adalah unsur kimia dengan simbol Au, berasal dari bahasa Latin aurum yang berarti cahaya fajar. Sifat inert atau tidak reaktif secara kimia membuat emas tetap utuh bahkan setelah ribuan tahun. Berdasarkan laporan Mineral Commodity Summaries 2024 dan 2025 yang dirilis oleh United States Geological Survey atau USGS, Indonesia berada di urutan keempat dengan perkiraan cadangan emas di angka 3.600 metrik ton. Posisi pertama dipegang Australia dan Rusia sebagai negara dengan cadangan emas terbesar dunia dengan nilai masing-masing menyentuh angka 12.000 metrik ton. Disusul Afrika Selatan dengan estimasi cadangan emas sebesar 5.000 metrik ton di posisi ketiga. Meskipun bukan negara pemilik cadangan emas terbesar dunia, Tiongkok memimpin sebagai negara penghasil emas terbesar dunia dengan produksi 380 metrik ton. Indonesia sendiri berada di posisi ke-10 dengan produksi sebesar 100 metrik ton emas pada tahun 2024. Pada tahun 2023, Indonesia sempat berada di posisi ke-7 dunia dengan produksi sebesar 132,5 metrik ton emas. Tambang Grasberg di Papua menjadi sumber penghasil emas terbesar dan salah satu yang paling produktif di dunia. Cadangan emasnya yang siap ditambang diperkirakan hingga tahun 2041 sebesar 24 juta ons emas atau sekitar 746 ton emas. Tambang Freeport dikelola oleh PT Freeport Indonesia dengan kepemilikan saham mayoritas milik pemerintah Indonesia sebesar 51,23% melalui kepemilikan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID sebesar 41,23% dan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Mimika sebesar 10%. Sisa saham sebesar 48,77% dimiliki oleh Freeport-McMoRan Incorporated, sebuah perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang sudah mengelola tambang di Timika, Papua Tengah ini sejak tahun 1967. Penguasaan tambang emas utama di Indonesia tak lepas dari nama-nama besar konglomerat di tanah air. Sebut saja Grup Saratoga yang dimiliki pengusaha Edwin Suryajaya, Sandiaga Uno, dan Garibaldi Thohir, melalui anak perusahaannya PT Merdeka Copper Tbk, mengelola tambang Tumpang Pitu atau Tujuh Bukit di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, dengan prediksi cadangan emas sebesar 264 metrik ton emas. Merdeka Copper juga sedang menyiapkan pengoperasian tambang baru yang direncanakan mulai awal tahun 2026 di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo yang dikenal dengan nama Tambang Pani. Diperkirakan tambang di Gorontalo ini memiliki cadangan emas sekitar 190 ton emas. Di Sulawesi, tepatnya di Minahasa Utara, ada tambang Tokatindung dengan prediksi cadangan emas sebesar 121 ton yang dikelola PT Arci Indonesia Tbk yang dimiliki sepenuhnya oleh PT Raja Wali Corpora milik salah satu konglomerat Indonesia, Peter Sondah. Di Luwu, Sulawesi Selatan, PT Indika Energi Tbk yang dimiliki Agus Lasmono Sudwikatmono dan dioperasikan oleh Arsyad Rashid ini mengakuisisi Nusantara Resources Limited yang mengelola tambang emas Awak Emas sejak Oktober 2021. Proyek Awak Emas diprediksi memiliki cadangan potensial sebesar 1,45 juta ons
atau setara sekitar 47 ton emas. Beralih ke Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ada PT Aman Mineral Nusa Tenggara yang mengelola tambang batu hijau dengan cadangan emas sebesar 109 ton emas yang mulai diproduksi sejak tahun 2000. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara dan berganti nama setelah diakuisisi oleh PT Aman Mineral International pada tahun 2016. Perusahaan ini adalah kongsi Grup Salim dan keluarga Panigoro. Di Pulau Sumatera ada tambang emas Martabe yang terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tambang ini dikelola oleh PT Agincourt Resources yang dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara, anak usaha dari PT United Tractors Tbk, yang merupakan bagian dari grup PT Astra International Tbk. Tambang ini diperkirakan memiliki cadangan emas sebesar 135 ton emas. Selain emas, di Martabe juga ditemukan kandungan perak dan tembaga. Sementara di Maluku Utara ada Nusa Halmahera Mineral atau NHM yang terletak di Gosowong, Halmahera Utara yang mulai menambang emas sejak tahun 1999. Perkiraan cadangan emas tambang ini sebesar 1,4 juta ons emas atau 44 ton emas dengan potensi sumber daya total sebesar 71 ton emas. Perusahaan ini mayoritas dimiliki oleh Haji Robert Nitiyudo Wahyo melalui PT Indotan Halmahera Bangkit yang menguasai 75% saham PT NHM. Sementara itu 25% saham sisanya dimiliki oleh PT Aneka Tambang atau PT Antam. Pemain besar tambang lainnya adalah PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS yang dimiliki oleh Grup Bakri dan Salim Group yang memiliki tambang emas di beberapa lokasi antara lain di Poboya, Palu, Sulawesi Tengah, di Dairi, Sumatera Utara, dan Bone Bolango, Gorontalo. Lokasi tambang di Poboya, Palu menjadi titik paling signifikan dengan potensi cadangan emas sebesar 99 ton emas. Sementara itu, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam sebagai BUMN yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya emas, nikel, dan bauksit sejak tahun 1994, memusatkan penambangan emasnya di Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor. Diberitakan cadangan emasnya kini tinggal 4 tahun lagi dan menuntut Antam mencari lokasi baru. Tambang tertua yang dikelola PT Antam berada di Cikotok, Kabupaten Lebak, Banten, yang dikelola sejak tahun 1974. Tambang peninggalan Belanda ini telah selesai beroperasi pada tahun 2008 dan fase pasca tambang resmi ditutup pada tahun 2016. Fasilitas pemurnian emas murni di Gresik, Jawa Timur juga turut menandai era baru produksi emas nasional. Dikelola oleh PT Freeport Indonesia, smelter ini mampu meningkatkan produksi hingga 70 ton per tahun. Demikian menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per April 2025, terdapat sekitar 502 izin usaha pertambangan atau IUP tambang emas aktif di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 208 IUP sudah memasuki fase operasi produksi, sementara sisanya masih dalam tahap eksplorasi, studi kelayakan, atau terkendala administratif. Selain tambang korporasi, Kementerian ESDM juga menerbitkan izin usaha pertambangan rakyat atau IPR, di mana hingga tahun 2024-2025 terdapat sekitar 48 hingga 82 IPR yang masih berlaku dan tercatat resmi. Meskipun terlihat tradisional dan sederhana, jika dijumlahkan hasil produksi tambang rakyat tidak bisa diremehkan. Menurut data Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau APRI, tahun 2019 misalnya, untuk perbandingan produksi emas, produksi Freeport mencapai 45 ton per tahun, Newmont 20 ton per tahun, dan Antam 4 hingga 5 ton per tahun. Sedangkan tambang rakyat mampu mencapai 120 ton per tahun. Angka ini didapat dari 1,2 juta penambang dikalikan dengan pendapatan emas per orang sebesar 0,5 gram per hari
dikali waktu bekerja selama 200 hari setahun. Desa Pujon di Kapuas Tengah, Kalimantan Tengah misalnya sejak tahun 1980-an telah dikenal sebagai desa emas karena memiliki cadangan emas yang besar dan hampir 90% penduduknya terlibat dalam pertambangan emas, termasuk secara informal atau ilegal. Diperkirakan desa Pujon memiliki cadangan biji emas sebanyak 40 juta ton. Sayangnya, meskipun Indonesia adalah salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia, tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai pemilik simpanan emas terbanyak di dunia. Indonesia melalui Bank Indonesia harus puas di peringkat ke-43 dunia dengan kepemilikan emas sebanyak 78,57 ton. Amerika Serikat, Jerman, Italia, Perancis, dan Cina adalah 5 besar negara yang memiliki simpanan emas terbesar di dunia. Amerika sebagai juara pertama memiliki 8.133 ton emas. Posisi ini tak lepas dari kepemilikan Amerika pada tambang-tambang terbesar dunia seperti tambang di Nevada, Amerika, dan tambang Grasberg di Indonesia. Alasan utama Indonesia tidak menjadi negara pemilik emas terbesar dunia, meskipun memiliki cadangan emas terbesar, adalah karena cadangan emas Indonesia lebih banyak dalam bentuk sumber daya tambang, bukan cadangan devisa emas yang dimiliki Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Setelah ditambang, mayoritas hasil emasnya pun mengalir ke luar negeri, sehingga cadangan emas fisik yang tersimpan di dalam negeri sebagai aset negara tidak sebesar negara-negara lain yang mengakumulasi emas mereka sebagai cadangan devisa. Pemerintahan Presiden Prabowo menangkap tantangan ini dengan meluncurkan bank emas atau bullion bank pada 26 Februari 2025 yang lalu, dengan menetapkan Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai lembaga jasa keuangan pertama yang memberikan layanan bank emas. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mempercepat tabungan emas masyarakat, meningkatkan cadangan emas negara, serta memperkuat stabilitas moneter. Melihat potensinya, emas masih menjadi komoditas pertambangan yang sangat menjanjikan. Namun, jangan sampai menjadikan lingkungan alam dan sosial sebagai korban. Tak dipungkiri, masih banyak ditemukan sisi gelap yang dilakukan baik oleh tambang korporasi maupun tambang rakyat. Misalnya penggunaan bahan kimia terlarang seperti sianida dan merkuri dalam proses ekstraksi emas yang dalam banyak kasus akhirnya mencemari air, tanah, dan udara, serta membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem lingkungan. Sebenarnya sudah banyak referensi pakar dan praktik baik dalam pengelolaan tambang berkelanjutan. Semua bisa diterapkan, asal jangan ada penumpang gelap bernama keserakahan. Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita.